Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong, dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Bisa kita simak dengan baik bahwa penjajah sesungguhnya adalah bangsa kita sendiri.
contohnya dan bukti yang nyata. Di saat hutan gundul, gak ada yang protes, gak ada yang demo. Di saat pengalihan fungsi lahan dari hutan ke perkebunan, ke pertanian, tidak ada yang protes. Tetapi di saat bencana, protes langsung ke pemerintah. Sungguh luar biasa pidato Kang Deddy Mulyadi kali ini. Menyindir keras golongan yang mengurus hutan. Seharusnya yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus hutan itu benar-benar mengurus hutan. Jangan mengalih fungsikan hutan. Contoh kayak sekarang yang kemarin di Sumatera banjir. Di mana golongan yang mengurus hutan? Bahkan ada statement itu kayu gelondongan yang hanyut karena roboh, bukan karena ditebang. Emang kita anak kecil bisa dibodohi? Itu sudah jelas-jelas kayunya gelondongan, bekas potongan mesin kayu. Bahkan ada nomornya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi 4 tahun yang lalu, pas beliau masih menjabat sebagai DPR RI, mengatakan fungsinya hutan itu fungsinya Menteri Kehutanan itu melindungi hutan, bukan mengalih fungsikan hutan. Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Ketika Jawa Barat sangat beruntung punya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin yang sangat melindungi hutan dan menindak tegas terhadap penebangan hutan, bahkan tambang-tambang ilegal. Demi apa? Demi kita dan anak-anak cucu kita biar bisa menikmati, bukan demi uang. Ketika kebijakan KDM diuji, juri alam resmi langsung turun tangan. Hujan deras saat netizen dan politisi masih mencibir program normalisasi sungai ala Kang Deddy Mulyadi, alam langsung menjawab tuntas. Di daerah-daerah yang mengikuti visinya, ternyata aman dari banjir, namun di daerah yang ngeyel dan tidak searah dengan KDM, ternyata banjir. Visi Kang Deddy ini adalah simulasi kebijakan versi 1.0 yang sudah teruji di laboratorium alam. Dia paham, sungai itu adalah urat nadi, bukan bak sampah. Hutan adalah paru-paru, bukan inventaris kayu. Kemudian irigasi jalan adalah sistem drainase vital, bukan sekedar aksesoris. Sementara di daerah lain, mereka masih menjalankan simulasi kebijakan versi ngeyel. Sungai ditutup, hutan digunduli, gorong-gorong mampet, dan saat hujan datang, juri alam resmi langsung memberikan skor. Daerah KDM itu dapat skor 9,8, dan di daerah yang ngeyel itu dapat 0,5. Gagal total, kena banjir. Inilah kenapa Kang Deddy disebut visioner. Dia tidak hanya memuaskan telinga birokrasi, dia memuaskan protokol keamanan alam. Kebijakannya tidak perlu dibela di podcast atau di debat politik. Cukup dibela oleh fenomena alam itu sendiri. Ini adalah pembuktian paling otentik. Intinya, pemimpin visioner adalah yang kebijakannya terbukti oleh dampak nyata, bukan oleh endorsement politik.
Kita tidak butuh pemimpin yang hanya pintar bicara di ruang ber-AC. Kita butuh pemimpin yang kebijakannya lulus uji oleh air hujan. Jadi pesan moralnya adalah, jika ingin kebijakan Anda bertahan, maka Anda jangan hanya melawan oposisi, tapi lawanlah ego perusak lingkungan. Oke, semoga pemimpin daerah lain segera upgrade visi mereka dan riset visi yang lama ya. Jadi kebijakan lokal mana lagi yang harus segera diuji oleh alam? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar visi lingkungan kita bisa menjadi standar nasional. Luar biasa. Ternyata juri KDM dijawab langsung oleh alam. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Dan siapa yang menebang pohon sembarangan pasti akan terkena bencana. Bahkan KDM sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa hutan itu jangan dialihfungsikan. Karena hutan itu paru-paru. Dan sungai juga bukan bak pembuangan sampah, tapi urat nadi yang harus mengalir. Coba hutan gundul, sungai mampet, itu suatu bersinergi yang bisa menimbulkan bencana banjir yang sekarang terjadi di mana-mana. Aku Kang Deddy Mulyadi itu cuma numpang tenar. Dia ke Sumatera itu cuma mau bikin konten tahu. Serius deh, tiap ada bencana, tiap ada warga nangis, beliau pasti datang dengan kamera yang nyala. Dan kontennya juga selalu rame, view jutaan. Lumayan dapat cuan kan? Pikir secara logika, beliau gubernur Jawa Barat, ngapain jauh-jauh ke Sumatera? Dipikirkan secara logika. Ayo dipikirkan secara logika. Emang di Sumatera nggak ada gubernur? Apa jangan-jangan ada gubernur tapi nggak sanggup? Hei, yang katanya Kang Deddy itu cuma mau bikin konten doang. Sini. Gua kasih paham. Beliau kesana itu mau bantuin orang, mau bagi-bagi sembako, dan banyak yang nungguin dia datang. Jadi kalau masih ada yang inget ya, yang bawa bantuan itu dia. Emang kalian udah berbuat apa sama Sumatera? Ini terkhusus yang buat nyinyir Kang Deddy Mulyadi tentang yang suka kontenin memberikan ke seseorang atau memberikan bantuan. Cukup dijawab, kalian sudah memberi apa? Apa cuma berkomentar doang? Kang Deddy itu membantu karena tergugah demi kemanusiaan, bukan yang lain. Emangnya pemimpin sono yang manggul beras, tiba-tiba langsung deh netizen menghujat. Oke lah, sampai sini dulu. Semoga semua yang kita lakukan bisa balik kepada kita juga. Bila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan balik terhadap diri kita. Dan apabila kita melakukan keburukan, siap-siap keburukan juga akan balik terhadap diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.